Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga keadaan kalian baik-baik saja ya. Di sini dengan saya Rizal. Di sini saya akan membahas podcast tentang dunia perfilman. Nah, untuk podcast kali ini sudah kehadiran dua narasumber. Sebelum saya memperkenalkan narasumber yang ada di sini, saya mohon kepada teman-teman semua yang menonton agar tonton video ini dari awal sampai habis. Jangan di skip-skip. Tanpa basa-basi lagi, kita sambut narasumber kita. Halo, selamat datang. Halo. Bagaimana kabarnya nih kalian berdua? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kali ini, boleh dong perkenalin diri kalian satu-satu pada teman-teman. Oke, kita mulai dari latar dulu Mulai deh. saya. Jadi perkenalan, nama saya Abdul Latif, asal Banjarmasin, tempat tanggal lahir 15 Oktober 2000, di Banjarmasin juga. Sekarang saya masih kuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Kalau saya, nama saya Rahmat Januari Wibowo. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Banjarmasin, tepatnya 30 Januari 2002. Saya kuliah juga di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Oh, jadi kalian berdua ini mahasiswa nih? Ya, Ya. Jadi selain sibuk kuliah, ada kesibukan lain nggak? kesibukan lain sih sementara ini banyak yang tertunda gara-gara kuliah sedang dalam UAS. UAS itu kan apa Ujian. biasanya? Ya, ujian. Ujian kan biasanya itu banyak harus belajar segala macam. Nah, apalagi kan pandemi, materi yang diberikan itu ya kurang dipahami lah. Jadi lebih belajar khusus untuk UAS. Tapi kalau kesibukan sih sementara kalau ada waktu luang merekam video aja sih, merekam video gameplay gitu sambil main game, habis itu diupload di YouTube. Kalau Latif? Kalau saya sebenarnya sama kayak Rahmat juga, karena dekat UAS jadi saya belajar. Tapi terkadang juga kalau ada waktu luang, saya luangkan waktu saya untuk menonton film gitu. Ngomong-ngomong film nih, kita masuk ke pembahasan podcast kali ini. Ya. Menurut kalian berdua nih, film itu apa sih? Boleh dari Latif dulu. Kalau menurut aku, film itu adalah hal yang dimana seorang sutradara bisa mengungkapkan perasaannya melalui audiovisual. Namun bagi saya, seorang pencipta film, film itu adalah seni yang harus kita tonton gitu loh. Harus kita hargai. Kalau menurut Rahmat, Menurut saya pribadi, film itu adalah sebuah karya seni yang berbeda dari karya seni lainnya. Karya seni yang lainnya kan biasanya bentuknya fisik, tapi film ini bentuknya itu visual yang membuatnya unik, sehingga saya itu suka dengan film dan saya itu menikmati film. Menurut saya, jika sutradaranya itu memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, sehingga itu filmnya bisa memberikan seperti plot twist yang sangat menarik. Beberapa film itu plot twistnya itu menurut saya itu yang bisa membuat di endingnya itu wow gitu. Jadi ya menurut saya film itu adalah sebuah karya seni yang bentuknya visual, dan biasanya film itu bisa membuat semua orang itu terkagum-kagum melihatnya. kalian kan tadi mengagumi tentang film. Ada nggak sih film yang kalian sukai gitu? Yang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri dulu deh. Untuk film luar yang saya kagumi itu ada judulnya Don 2 yang disutradarai oleh Farhan Akhtar yang pemerannya itu Shah Rukh Khan. Film Bollywood lah, tetapi menurut saya film Bollywood ini lumayan berkelas karena di dalam filmnya itu banyak sekali plot twist yang menarik dan juga bisa membuat penonton itu tercengang. Seperti saya pertama kali menonton film itu dan membuat saya itu wow gitu, gimana karakter utamanya yang dibungkus oleh sutradara bisa memerankan peran utamanya itu dengan sangat bagus, dan ya ceritanya menurut saya cukup menarik dan juga ya ditambah dengan plot twist yang juga menarik. Pada Latif? Kalau dari saya, dari luar negeri sendiri, saya itu sukanya itu film Avenger. Jadi kenapa saya suka film Avenger itu? Jadi saya itu dari dulu itu sukanya itu nonton Power Ranger. Zaman dulu saya juga. Iya. Saya juga. Setiap mau ke pasar kan pasti nonton Power Ranger itu lah. Nah, dari situ makin dewasa kan gak mungkin saya nonton Power Ranger.
Jadi naik tingkat ke Avenger. Nah, selain itu Avenger itu kan memiliki CGI itu keren banget. Iya. Oh iya. Nah, terus pemerannya lah keren-keren. Pokoknya semua itu keren-keren lah. Next evolution dari Power Ranger lah menurut saya. Iya. Tadi kan sudah bahas nih film favorit kalian yang dari luar negeri. Iya. Dari dalam negeri nih. Apa nih dari luar negeri? Menurut saya film dari dalam negeri yang saya tertarik itu sutradarai oleh Joko Anwar, yaitu Pengabdi Setan, remake dari film yang dahulu yang di tahun 1980. Kalau Latif? Kalau saya sih sukanya itu film romantis kalau di Indonesia itu. Dia tuh Cinta Itu Buta. Itu kan bukan cuma romantis, itu juga ada komedinya yang diperankan si Dodit itu saya suka itu orangnya. Pokoknya itu keren lah menurut saya. Oh, berarti beda genre nih. Satu suka horor, satu suka komedi nih. Iya. Nah, pada masa pandemi nih, semua bioskop tutup karena harus jaga jarak. Dan juga semua produksi film harus dihentikan. Bagaimana nih menurut kalian? Nah, dari saya dulu lah ya. Menurut saya pribadi itu bioskop yang tutup itu sangat sebenarnya merugikan produksi film itu sendiri, karena ya sudah jelas pendapatan mereka banyak yang berkurang dan juga pendapatan dari bioskop itu juga berkurang. Menurut saya ini adalah hal yang buruk bagi industri perfilman, dan juga jika produksi film itu tutup ataupun di masa pandemi ini dan banyak bioskop yang tutup, jadi kita itu tidak bisa menikmati film yang terupdate lah. Kalau kita nungguin yang Blu-ray-nya kan itu lumayan lama lah, kisaran 4 sampai 5 bulan lah. Jadi kalau kita ada bioskop kan kita misalnya ada film terbaru kita bisa langsung nonton. Nah, dan juga masalah tentang produksi film yang terhenti karena pandemi ini. Menurut saya itu sebuah hal yang tidak bagus bagi penikmat film, karena kita itu misalnya ada film yang disebutkan Latif tadi, Avenger, kan ada sequelnya tuh, habis Endgame ini ada lagi. Nah, itu kita kan pengen menikmati lah sequel kelanjutannya atau cerita lanjutannya dari bagaimana si yang Iron Man mati dan juga Captain America yang sudah menua, kan kita pengen tahu kelanjutannya. Nah, Bikin penasaran gitu lah. nah, jadi kita di situ tuh pengen tahu kelanjutannya tapi tidak bisa gara-gara produksi filmnya itu dihentikan gara-gara pandemi ini. Ya. Kalau dari Latif gimana nih? Nah, kalau menurut saya sebagai pencinta film, saya agak kecewa soalnya banyak film-film yang saya udah list buat tonton. Sudah ditunggu gitu mau nonton gitu ya. Gak jadi tonton gara-gara ditunda gara pandemi ini. Jadi menurut saya ya kecewa banget lah pokoknya. Kalau dari segi produksi ya mereka merugi lah. Nah, berhubung bioskop tutup di masa pandemi ini, jadi kalau kalian mau nonton film gimana? Dan saya dulu nih. Oke. Jadi kalau dari saya karena bioskop ditutup kan ya terpaksa tunda dulu nontonnya. Tapi ada beberapa film yang bisa saya tonton melalui platform berbayar untuk nonton film seperti Netflix, Disney Hotstar gitu, Netflix, macam-macam lah. Jadi saya biasanya nonton dari situ, walaupun enggak update semua. Ya. Kalau menurut Ahmad? Nah, kalau menurut saya sih, saya biasanya nonton film selain di bioskop. Saya biasa nonton di Netflix ataupun juga Netflix, seperti tentang sebenarnya di Netflix itu ada seri tersendiri juga. Kan ada seri originalnya, jadi ada yang tidak ada di bioskop. Jadi ada beberapa keunggulannya lah. Tapi ada juga film bioskop yang masuk ke sana, dan juga banyak juga film bioskop yang masuk platform streaming kayak Maxstream juga, Netflix kan yang dari Indonesia. Nah, habis itu ada juga platform streaming seperti WeTV ataupun juga dari itu yang banyak iklan di YouTube itu yang tentang Korea itu kan banyak itu sih. Yang Iki itu lah. Ya itu. Habis itu biasanya di Netflix ataupun platform streaming itu ada beberapa film yang tidak mereka tayangkan atau yang tidak mereka masukkan lah ke dalam situ. Jadi jujur saja saya itu ada beberapa film yang nontonnya itu di website bajakan seperti Elkan21. Ya benar. Gitulah, ya. Nah, tadi kita sudah membahas berbagai macam hal tentang film. Jadi, ada nggak sih pendapat atau saran dari kalian
untuk perfilman ke depannya? Mulai dari Latif dulu Dari deh. saya. Dari Latif. Jadi kalau saran saya buat para filmmaker, teruslah berkreasi. Siapa tahu kan film Anda itu bisa sukses nanti kan. Walaupun dari yang kecil-kecil dulu kayak film pendek dulu, terus upload di YouTube. Siapa tahu dilirik oleh sutradara gede itu. Nah, siapa tahu sukses loh. Berarti itu aja. Oke, dari saya sendiri ya seperti yang Latif bilang tadi, untuk filmmaker yang muda-muda ataupun juga yang sudah ada namanya lah, menurut saya kreativitasnya itu dilanjutkan lagi lah. Dan menurut saya itu lebih meningkatkan kreativitas di bidang kelebihan kita aja. Misal itu kayak film horor kan, setan di Indonesia itu banyak. Nah, mungkin saja Indonesia itu bisa terkenal dengan film horornya di luar negeri. Menurut saya pribadi ya, film horor Indonesia itu lebih ngeri ketimbang film horor luar negeri. Setuju. Karena setan di Indonesia ini macam-macam gitu Iya, loh. setuju, Jadi setuju. kita itu bisa mengkreativitaskan setan itu bisa seseram mungkin lah dengan sutradara yang lebih Handal, ya. handal dan juga Iya. memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga membuat film horor yang di Indonesia ini bisa mendunia. Jadi menurut saya jangan kita ada kata pepatah kan, jangan paksa ikan itu memanjat di pohon. Nah, lebih baik kita itu tidak memaksakan bidang film yang Indonesia itu kurang kuasai, tetapi majukanlah film yang Indonesia itu kuasai, seperti film horor yang sekarang ini kan lagi seram-seramnya gitu loh. Film horor banyak yang tayang di bioskop, dan juga sekarang ini kan, atau beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi, itu banyak sekali film horor di Indonesia yang contohnya disutradarai oleh Joko Anwar, itu menjadi top tier di bioskop dan memiliki penonton terbanyak, dan itu film luar negeri itu kalah dari film tersebut. Jadi menurut saya itu aja sih yang harus diunggulkan lah ke depannya. Nah, seru banget kan perbincangan tadi. Namun sayang banget nih, kita sudah ada di penghujung podcast. Jadi terima kasih buat Rahmat, buat Latif sudah hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir video ini. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa untuk like, komen video ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Dah. Udah lo.